Saudara, polisi melakukan prarekonstruksi di sejumlah lokasi untuk mengungkap kasus penyerangan yang dilakukan kelompok John K. Salah satunya untuk mengetahui rencana pembunuhan terhadap Nus K, saudaranya. Polda Metro Jaya melakukan 14 adegan dalam proses prarekonstruksi kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John K terhadap Nus K. Salah satu lokasi rekonstruksi adalah di perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten. Di tempat ini, kelompok John K menyerang rumah Nus K dan merusak sejumlah kendaraan. Prarekonstruksi juga dilakukan di tempat kejadian perkara di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Reka adegan dilakukan oleh 6 tersangka yang merupakan anak buah John K. Di tempat ini, anak buah John K menganiaya 2 anak buah Nus K. Dalam peristiwa itu, 1 orang meninggal sementara seorang lagi mengalami luka di bagian jemari tangan. Seorang yang selamat dari penganiayaan itu, Frankie, mengaku mengenali salah satu pelaku penyerangan. Ya, kalau penyerangan saya di atas motor sama beliau yang almarhum. Terus di samping kanan di sebelah sini ada 1 orang yang baju merah. Terus di belakang ada 1, saya nggak tahu itu siapa. Tapi yang jelas baju merah ini dia cabut golok dari sebelah kanan. Dari mana mau kemana? Kita dari rumah mau ke Grand. Berarti posisinya pada sini sudah nunggu? Udah nunggu. Ada berapa orang? Yang saya tahu itu di sini 2, di depan sana 1. Sebelum penyerangan di Green Lake City dan Duri Kosambi, John K dan anak buahnya diduga merencanakan pembunuhan terhadap Nus K lewat pertemuan di sejumlah tempat. Dari rekonstruksi di Polda Metro Jaya, pertemuan dilakukan beberapa kali di Kelapa Gading, Bekasi, dan Cempaka Putih. 3 lokasi ini adalah lokasi-lokasi yang digunakan untuk permufakatan jahat dan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok JK. Nus K yang ikut menyaksikan rekonstruksi mengaku sudah berusaha berkomunikasi dengan John K membahas masalah jual beli tanah di Ambon yang jadi penyebab penyerangan ini. Namun menurutnya John K tak pernah mau bertemu di tempat netral. Tapi ketika beliau keluar bulan Desember tahun kemarin 2019 tanggal 26 itu, saya sudah berusaha lewat teman-teman, adik-adik, saudara-saudara saya yang dari K untuk pertemukan kami. Mereka saya bilang kalau ya coba kalau kalian komunikasi sama beliau, siapa tahu beliau punya waktu kami bisa ketemu. Tapi saya minta ketemunya itu di Plaza Indonesia. Beliau itu kan selalu mau ketemu di rumah dia, saya nggak mau. Saya bilang langkah baiknya kita ketemu di Plaza Indonesia, tempat yang paling netral. Nah dari situ beliau nggak mau. Saat itu tujuan pertemuannya hanya sekedar untuk bertemu atau memang ada agenda tertentu? Agendanya itu membicarakan masalah yang memang yang jadi penyebab terjadinya penyerangan ini. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, polisi menemukan senjata api dalam kondisi berkarat saat menangkap kelompok John K di Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu lalu. Nah, ini masih kita cek di lapor. Kami cek memang, tapi setelah transaksi bahwa memang bukan senjata api itu digunakan pada saat di Grand Lake, tapi ada senjata api yang lain. Ini masih kita cek. Apakah senjata api itu rakitan atau apa, masih kita cek di lapor. Tetapi dengan kondisi senjata api itu adalah berkarat. Seorang anak buah John K yang terlibat penyerangan di perumahan Green Lake City, Tangerang, menyerahkan diri ke Polres Metro Depok dengan diantar oleh keluarganya. Jadi tadi siang sekitar jam 14.00 atau jam 2 siang, saudara SR ini mendatangi kantor kepolisian di Depok. Intinya yang bersangkutan datang dan diantar oleh keluarganya dengan penuh kesadaran untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Setelah kita cross check, memang yang bersangkutan ikut terkait dengan permasalahan atau kasus yang sekarang sedang ramai di Jakarta terkait dengan kelompoknya atau keluarganya K. Polisi terus mencari bukti untuk mengungkap tuntas kasus ini, untuk membuktikan bahwa negara tak boleh kalah oleh aksi premanisme. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Perbandi, yang saat ini berada di tempat kejadian perkara TKP rekonstruksi di kediaman Nus K yang terletak di Green Lake City, Tangerang, Banten. Informasi paling akhir dari
klaster Australia di Green Lake City. Cindy Permadi. Ya Iman, hingga saat ini untuk kediaman dari Nuskay sendiri di TKP Green Lake City, Cluster Australia, Tangerang, Banten masih dipasangi oleh garis polisi, tapi untuk prarekonstruksi memang sudah selesai dilakukan di sini pada tadi sore. Pihak kepolisian pun sudah kembali lagi dari sini, tapi mereka juga sempat melakukan prarekonstruksi untuk melengkapi lagi kronologis ini secara utuh di Polda Metro Jaya. Memang awalnya untuk prarekonstruksi yang akan digelar atau sudah digelar pada hari ini rencananya awalnya adalah dilakukan di 5 tempat berbeda, yaitu di Kelapa Gading, di Cempaka Putih, kemudian juga di Bekasi yang menjadi markas dari John Kay. Tapi untuk 3 lokasi ini yang menjadi lokasi perencanaan penganiayaan dan juga pengerusakan kemudian digabungkan, digelar di Mapolda Metro Jaya pada siang hari tadi. Barulah setelah selesai dilaksanakan di 3 lokasi itu yang kemudian dilakukan di Polda Metro Jaya, baru dilanjutkan dengan prarekonstruksi di Duri Kosambi, Jakarta Barat, kemudian dilanjutkan terakhir di sini di TKP Green Lake City, Tangerang, Banten. Total dari prarekonstruksi yang dilakukan pada hari ini ada 43 adegan. Tadi kalau di sini yang dijelaskan secara lebih rinci tadi oleh pihak kepolisian antara lain seperti dimulai dari ketika mobil tiba, kemudian masuk ke dan juga melakukan pengerusakan di kediaman dari Nuskay dan mereka kemudian untuk kembali lagi. Tadi disampaikan oleh pihak kepolisian di hari Minggu 21 Juni 2020 ini menjadi hari dilakukannya penganiayaan dan juga pengerusakan. Sebenarnya pada siang harinya sempat di kawasan Cempaka Putih, kelompok dari John Kay ini melakukan pertemuan. Di situ dilakukan pembagian tugas, pembagian peran, sekaligus juga melakukan pembagian senjata. Dibagi-bagi di satu mobil yang hingga saat ini mobilnya juga masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian. Ada 6 mobil yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, 1 mobil untuk melakukan aksinya di Duri Kosambi, Jakarta Barat yang kemudian menyebabkan adanya 1 korban meninggal dunia, 1 lagi korban luka. Dari tersangka atau pelaku di Duri Kosambi, Jakarta Barat ini 6-nya sudah teridentifikasi, sementara untuk 2 orang masih masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kemudian kelompok kedua, yaitu 5 mobil lagi melakukan aksinya di TKP Green Lake City, Tangerang, Banten. Di situ juga ada pembagian tugas lagi, 2 mobil untuk menjaga di luar, di pintu masuk dan juga keluar, menjaga kondisi. Kemudian 3-nya lagi adalah mobil-mobil yang melakukan pengerusakan di kediaman dari Nuskay. Dari prarekonstruksi ini memang pihak dari kepolisian selain juga untuk memenuhi atau melengkapi BAP, kemudian juga untuk melengkapi kronologi secara utuh ini juga untuk memastikan peran-peran dari masing-masing pelaku. Hingga saat ini sudah ada sekitar 30 tersangka yang ditahan juga di Polda Metro Jaya, masih ada 11 kalau terakhir tadi 12 orang yang masuk dalam DPO, tapi informasi terakhir ada 1 orang juga yang menyerahkan diri. Selain itu juga pihak kepolisian memberikan klasifikasi terhadap korban-korban, ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi pengerusakan secara bersamaan di rumah dari Nuskay. Kedua, pengerusakan terhadap fasilitas perumahan dan penganiayaan dari security. Dan yang terakhir adalah penganiayaan terhadap supir ojek online yang mengakibatkan kaki tertembak, kemudian juga kemarin sudah selesai dilakukan pengoperasian dan ditemukan memang ada serpihan-serpihan proyektil. Aiman. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa ada 1 korban yang mengalami luka tembak. Saya ingin bertanya terkait dengan keberadaan senjata api yang digunakan dan diduga masih dalam pencarian, belum disita. Di mana sesungguhnya? Bagaimana kemudian polisi mendalami hal ini? Ya, sebelumnya tadi sempat disampaikan juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ada 1 senjata api yang ditemukan, tapi lagi-lagi ini juga masih didalami karena kondisinya berkarat dan ada dugaan senjata api yang ditemukan dalam kondisi berkarat ini tidak ada kaitannya secara langsung atau tidak ada kaitannya dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok dari John Kay. Tapi sekali lagi ini masih dilakukan pemeriksaan dari tim Lab 4. Nah, dari 12 orang yang masih menjadi atau masuk ke dalam DPO ini juga masih dilakukan pengembangan yang artinya tentu tidak menutup kemungkinan apabila daftar DPO ini bertambah atau mungkin masih ada orang-orang yang menyerahkan diri seperti tadi di Depok, Jawa Barat. Pihak dari kepolisian tentu hingga saat ini juga masih terus melakukan pemeriksaan untuk melengkapi BAP terkait dengan kasus ini, Aiman. Iya, Cindy, kita tahu bahwa ada 2 kejadian. Yang pertama adalah kejadian di Green Lake City, perumahan. Kemudian yang kedua adalah di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ya. Kalau tidak salah Tangerang atau Jakarta Barat, saya lupa di Cengkareng atau di yang jelas di Duri Kosambi. Tapi
yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah mereka melakukan pemetaan sebelumnya, dan faktanya bahwa Nuske yang menjadi target utama lolos. Apakah kemudian ini juga merupakan perencanaan yang mereka lakukan dan mereka miss sehingga mereka masih kemudian berpotensi untuk melakukan serangan susulan? Apakah analisis polisi mengarah pada hal tersebut? Kalau dari pihak kepolisian menyebut ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang kemudian memang para tersangka kemudian disangkakan pasal berlapis karena dari bukti-bukti kemudian juga dari informasi-informasi atau hasil pemeriksaan dari para saksi maupun juga dari para tersangka ditemukan untuk perencanaan ini sudah dimulai dari tanggal 14 Juni hingga 20 Juni. Ini yang menjadi salah satu indikator juga disebut sebagai permufakatan jahat. Nah, untuk di hari Minggu 21 Juni 2020 atau hari Minggu kemarin disampaikan sebenarnya Nuske atau yang menjadi korban di sini pada hari itu dari pagi ia berada di rumah, berada di TKP Green Lake City Tangerang, Banten. Tapi ketika siang harinya ia ditelepon oleh rekannya yang menjadi korban juga di Duri Kosambi, Jakarta Barat, sehingga pada siang hari ia menuju ke sana untuk melihat langsung kondisi dari rekan-rekannya. Nah, saat itulah ketika ia sudah sampai di Duri Kosambi, Jakarta Barat mau membawa rekannya ke rumah sakit, di sana ia mendapatkan telepon lagi dari pihak keluarganya bahwa rumahnya melakukan menjadi tempat di pengrusakan begitu. Barulah ketika ia kembali lagi ke TKP di rumahnya, kelompok dari John K ini sudah tidak ada. Jadi sebenarnya di hari itu ia ada di rumah, tapi ketika ia mendengarkan kabar bahwa rekannya mendapat penyerangan, ia barulah pergi di sana. Saat penyerangan terjadi, sebenarnya ada keluarganya di sini, ada sekitar 7 orang, tapi juga sudah berhasil melarikan diri pada saat penyerangan itu terjadi melalui atap. Pihak dari Nuske juga menyatakan sebenarnya akan mengambil langkah untuk berdamai, tapi bukan berarti proses hukum ini bisa berhenti. Proses hukum harus tetap berjalan karena ada korban di sana, korban meninggal dunia, korban luka, yang artinya tetap hukum harus berjalan. Terakhir komunikasi yang dilakukan dari Nuske juga dengan John K sebenarnya sudah lama, terakhir pada tahun 2016, kemudian barulah ketika John K ini keluar dari penjara pada akhir 2019 lalu, ada upaya untuk kembali bertemu, tapi karena John K sendiri menginginkan pertemuan itu dilakukan di rumahnya dan Nuske menolak, memilih untuk bertemu di tempat netral, sehingga memang belum ada pertemuan atau komunikasi secara intens lagi. Komunikasi dibuka dari pihak Nuske, tapi dengan catatan hukum tadi tetap berlanjut dan upaya itu juga harus dilakukan juga dari pihak John K sendiri. Aiman. Baik, terima kasih informasi yang menarik dari Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Green Lake City di Tangerang, Banten. Terima kasih. Saudara, untuk membahas lanjut terkait dengan hasil rekonstruksi hari ini, kita akan terhubung dengan Wakil Direktur Kriminal Umum Wadi Reskrim Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Jen Calvin Simanjuntak. Selamat malam Pak Wadi Reskrim Pak AKBP Jen Calvin Simanjuntak. Bung Jen, dengan Aiman Kompas TV. Ya. Mas Aiman, malam. Selamat malam. Apresiasi untuk tim Polda Metro Jaya, tim Anda, Bung Jen, karena memang begitu cepat untuk kemudian mengungkap kasus ini. Informasi yang saya ingin tanyakan terkait dengan perkembangan hasil penyidikan terakhir, bagaimana, Bung Jen? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan kembali di sini, rangkaian proses penyidikan dari saat ini sudah berjalan bergulir hingga sampai saat ini untuk menyesuaikan fakta di lapangan sama dengan hasil berita acara pemeriksaan, maka diadakan prarekonstruksi yang sudah disampaikan tadi ada 42 adegan. Namun demikian nanti ada beberapa hal penting juga, temuan-temuan yang ada di lapangan yang ternyata ini bisa menjadikan masukan ataupun informasi terkait dengan berita acara pemeriksaan. Baik, kemarin saya berbincang juga dengan penasihat hukum dari John K, Anton Sudanto, yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada kaitan kasus ini dengan John K karena tidak ada bukti yang kemudian merujuk pada John K menyuruh melakukan penganiayaan apalagi pembunuhan. Bagaimana kemudian polisi bisa menjelaskan bahwa polisi memang punya bukti? Karena saya baca di sebelumnya di sejumlah media mengatakan bahwa polisi telah mengantongi bukti. Yang mana kemudian yang informasi yang valid, Pak Wadir? Baik, terima kasih. Jadi saya berbicara dalam konsep proses penyidikan yang kami lakukan tim penyidik. Sampai saat ini dari
informasi kejadian awal pengerusakan secara bersama di TKP klaster perumahan, kemudian yang diawali dengan terjadinya penganiayaan sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia dan penganiayaan berat. Di sini muncul beberapa informasi yang kami gali di lapangan. Informasi-informasi ini berjalan dan kita kembangkan, dan beberapa fakta dari beberapa keterangan yang kita ambil bahwa ada beberapa adegan pertemuan-pertemuan yang merencanakan dua kejadian yang saya sampaikan tadi. Maka itu tadi kita lakukan juga prarekonstruksi, itu saya rasa makin membuat terang benderang proses penyidikan yang kita bangun. Bagaimana cara mereka kelompok ini dibagi dua? Pertemuannya sebelumnya di RCC, ini pembagian yang ada terkait dengan perannya masing-masing, senjata yang digunakan. Malam harinya, tanggal 20, itu pun pertemuan di Titian, kan lokasi yang kita lakukan penggerebekan di hari Minggu itu. Di situ jelas dikatakan ada beberapa keterangan yang ikut hadir bahwa di situ jelas bahwa ada peran dari JK yang mengumpulkan dan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang ada di Kelapa Gading. Oke, jadi JK yang Anda maksudkan tadi, saya menyebutkan saja Bung John K, tersangka John K, itu ada di pertemuan-pertemuan tersebut, termasuk di rumahnya di Kompleks Titian di Bekasi? Itu yang kita dapatkan, Mas. Oke, dan itu semua buktinya sudah dikantongi oleh polisi untuk kemudian menjerat penersangkaan dari John K. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan senjata api, Pak Wadir, bahwa ada senjata api yang digunakan, bahkan juga ada korban yang mengalami luka tembak di Green Lake City. Sejauh mana proses penyelidikan terkait dengan senjata api ini? Baik, untuk TKP Green Lake City ataupun di perumahan, itu ada 3 kejadian. Kejadian pertama adalah perusakan yang saya sebutkan tadi secara bersama-sama di kediaman NK. Yang kedua adalah terjadinya pengerusakan fasilitas perumahan tersebut dengan adanya security yang ditabrak juga. Kejadian yang ketiga adalah penembakan ojol. Terkait yang ketiga yang dimaksud ini adalah penembakan yang korbannya salah satu ojol. Untuk sementara, memang kita lakukan pendalaman terkait dengan TKP yang ketiga ini. Namun demikian, proses penyidikan informasi yang kami dapat di lapangan, anak-anak tim lapangan ini masih melakukan pengejaran terkait tersangka DPO tersebut. Namun demikian, kemarin kami berhasil mengungkap 1 senjata api yang terkait dengan kegiatan ini awalnya. Menjelaskan bahwa 1 tersangka itu terlibat dalam aksi. Kita berhasil melakukan penangkapan, namun demikian kita sesuaikan antara keterangan-keterangan saksi yang ada. Ternyata sampai saat ini belum diketahui bahwa yang bersangkutan ada di tempat, tetapi yang bersangkutan memiliki senjata api. 2 lagi kita menemukan ada airsoft gun dan senjata-senjata tajam yang kita temukan terlepas dari 2 kejadian yang di Kosambi dan yang satu lagi di perumahan klaster Green Lake ini. Jadi masih dalam proses penyelidikan, terus berapa jumlah senjata apinya nanti akan terus didalami, begitu Pak Wadir ya? Betul, sampai saat ini kita betul-betul intens terkait dengan kasus ini. Negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, negara tidak boleh kalah dengan segala aksi kriminalisme yang ada. Maka itu kami intens kasus ini, hari demi hari kita melakukan evaluasi untuk mengungkap DPO dan kita mengejar DPO dan tersangka lainnya. Dan untuk proses hukum, bagian dari juga proses penjeraan bahwa bukti-bukti telah dikantongi polisi dan polisi sampai sekarang memiliki bukti yang meyakinkan bahwa tersangka John K telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana salah satunya. Itu yang kita rangkaian dalam proses penyidikan ini, Mas. Baik, terima kasih dan sekali lagi apresiasi terhadap tim Polda Metro Jaya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya dengan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bung AKBP Jen Calvin Simanjuntak. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.